Halo teman-teman Motor Plus, jumpa lagi bersama saya Nurul. Nah, di video kali ini saya bakal membahas tentang syarat-syarat konversi motor listrik. Kemarin ternyata di video tentang konversi motor listrik sebelumnya itu banyak yang nanya tuh, syaratnya motor apa aja bang, motor apa aja yang boleh, kalau pajaknya mati boleh nggak dikonversi jadi motor listrik? Terus surat-suratnya kayak gimana? Nah, di video ini bakal kita bahas tuntas mengenai syarat-syarat konversi motor biasa nih jadi motor listrik teman-teman. Pokoknya simak videonya sampai selesai teman-teman, oke? Syarat yang pertama, motor apa yang boleh dikonversi? Yang jelas motor lu, bukan motor tetangga, motor temen, apalagi motor pacar, jangan. Ntar bisa jadi kisru tuh, pokoknya motor sendiri. Semua motor boleh dikonversi. Jadi sebenarnya teman-teman, konversi motor biasa jadi motor listrik, udah diatur nih sama pemerintah, diatur lewat Peraturan Menteri Perhubungan 65 tahun 2020 teman-teman. Jadi di situ tuh udah dibahas lengkap syaratnya apa aja, terus bagaimana cara konversinya, terus siapa yang boleh konversi, bagaimana surat-suratnya, itu udah dibahas lengkap. Nah di video ini tuh gue bakal sedikit nih meringkas apa aja sih yang boleh dan kayak gimana caranya gitu teman-teman. Tadi yang pertama motor harus motor sendiri nih jelas, terus kedua tuh kalian harus motornya ada surat-suratnya. Jadi harus ada STNK, BPKB, dan harus layak jalan teman-teman. Jadi kalau motornya nih ada STNK-nya, ada BPKB-nya, tapi pajaknya belum dibayar. Kemarin kata pihak BRT kalau pajaknya belum dibayar, itu harus dibayar dulu. Karena kalau pajaknya belum dibayar, nanti bakal susah dalam pengurusan surat-suratnya. Harus kalian tahu juga nih teman-teman. Jadi saat kalian melakukan konversi nih dari motor bensin ke motor listrik, surat-suratnya juga bakal berubah. Jadi surat-surat yang awalnya motor bensin itu bakal berubah jadi motor listrik. Siapa yang berhak buat mengurus itu? Yang berhak buat mengurus itu adalah bengkel konversinya. Tentu bengkel konversinya juga bukan bengkel konversi sembarangan teman-teman. Harus bengkel konversi yang memiliki sertifikat karena dia yang bakal mengurus semua surat-suratnya teman-teman. Nah tadi kan kalau motor kalian sudah ada nih, sudah memiliki surat-surat lengkap, ada BPKB-nya, ada STNK-nya, pajak juga hidup. Masih ada syarat lainnya teman-teman yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah motor itu harus layak jalan. Artinya motor kalian yang dikonversi itu ya nggak boleh juga kalau cuma rangka aja terus dikonversi, ya nggak boleh. Rodanya gimana? Kalau nggak ada rodanya nggak bisa jalan. Jadi tetap harus ada standar keselamatannya. Misalkan roda semua terpasang, lampu-lampu harus ada, terus lampu sen, lampu utama itu harus berfungsi dengan normal. Sistem keselamatan seperti sistem pengereman itu juga harus ada, jadi nggak boleh sembarangan. Nggak boleh juga tuh motor yang nggak ada remnya tiba-tiba dikonversi, ya bisa aja dikonversi tapi nanti di jalannya kayak gimana, bisa membahayakan orang lain. Makanya di undang-undang itu udah diatur teman-teman, nggak boleh tuh motor yang kira-kira nggak layak jalan buat dikonversi, nantinya bakal menyusahkan kalian dalam proses uji tipenya. Jadi sebelum kalian masuk dikonversi itu bakal dilakukan uji tipe oleh Dinas Perhubungan. Jadi kalau memang layak lalu bakal dikonversi dan surat-suratnya bakal diubah dari motor biasa menjadi motor listrik. Lalu supaya motor listrik hasil konversinya bisa mendapatkan surat-surat atau berubah surat menjadi motor listrik, kalian juga harus pilih bengkel konversi yang tepat. Bengkel konversi yang tepat itu maksudnya bengkel konversi yang memiliki sertifikat resmi dari pemerintah. Karena cuma bengkel resmi yang punya sertifikat dari pemerintah yang boleh mengeluarkan atau mengajukan perubahan surat-surat tadi. Kalau bengkelnya tidak terdaftar sama pemerintah, itu nggak bisa teman-teman buat mengajukan perubahan surat-surat tadi. Karena ditakutkan nanti mungkin pengerjaannya asal-asalan, membahayakan, atau nanti malah mencelakakan si pengguna konversi, kan kita nggak ada yang tahu. Makanya pemerintah mengatur yang boleh melakukan konversi itu cuma bengkel yang punya sertifikat resmi dan diakui oleh pemerintah. Makanya kalau kalian ingin melakukan konversi, pastikan bengkel yang kalian tuju itu memiliki sertifikat resmi dari pemerintah, karena dia bakal bisa mengurus atau mengubah surat motor kalian dari motor biasa menjadi motor listrik teman-teman. Karena dalam peraturan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2022 itu juga udah diatur lengkap tuh apa aja syarat-syarat untuk bengkel menjadi bengkel konversi motor listrik resmi. Jadi situ udah diatur tuh. Setahu saya nih ya, seingat saya beberapa poin yang saya ingat itu kayak penggunaan kabel atau alat-alat lainnya dalam pengerjaan itu ada standarisasinya. Makanya nggak boleh sembarangan. Tujuannya tentu supaya si pemilik motor yang melakukan konversi tetap aman nih. Saat kita gunakan motornya aman, nggak nyetrum gitu kan. Terus juga nggak mungkin nggak bisa menyebabkan kecelakaan di jalan. Makanya semuanya harus dilakukan dengan benar teman-teman. Di bengkel konversi yang punya sertifikat resmi.
Selanjutnya yang banyak ditanyain juga tuh bagaimana tentang pajaknya nih. Misalkan kayak motor bensin kita pajaknya mungkin misalkan 500.000 nih. Bisa jadi nanti saat kalian konversi motor bensin kalian menjadi motor listrik, nilai atau apa ya namanya, biaya pajaknya per tahun itu bakal bisa lebih murah karena pemerintah memberikan keringanan pajak kendaraan bermotor untuk motor listrik. Apa tuh namanya tuh ya? Pajak kendaraan motor listrik. Ya, jadi pajak kendaraan motor listrik itu umumnya lebih murah teman-teman dibanding motor bensin karena dia ramah lingkungan dan kalian turut membantu mensukseskan juga program pemerintah emang yang lagi mencanangkan lebih banyak kendaraan-kendaraan listrik di Indonesia nih supaya lebih ramah lingkungan dan tidak terjadi polusi. Makanya jangan heran nih, nanti selain platnya yang bakal berubah menjadi ada tanda biru di bagian bawahnya, pajaknya juga bakal lebih murah dibanding pajak motor biasa teman-teman. Jadi buat kalian yang ingin lebih lengkap atau menggali apa aja sih nih syarat-syaratnya nih buat konversi motor listrik nih, kalau mau cari lebih lengkap tuh kalian tinggal baca aja nih dari peraturan Menteri Perhubungan nomor 65 tahun 2020. Itu udah banyak pasalnya yang menjelaskan secara rinci tuh. Ada mulai teknis, ada juga tadi mengurus surat-surat kayak gimana, syaratnya apa aja, ada semua di situ. Kalian tinggal download di Google juga gampang teman-teman. Jadi itu aja sedikit penjelasan saya tentang syarat-syarat konversi motor bensin menjadi motor listrik teman-teman. Semoga informasi yang saya berikan cukup membantu buat kalian yang berminat buat konversi motor bensin menjadi motor listrik. Buat kalian yang suka video ini bisa tekan tombol like, jangan lupa juga subscribe channel kita, tekan juga tombol loncengnya jika belum. Jangan lupa follow juga IG kita di GO Tips Motor teman-teman. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dadah.